Kami dari kelompok Volatil akan menjelaskan mengenai pemrograman bahasa C. Apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki, serta melihara kode yang membangun suatu program komputer. Program komputer sendiri adalah sekumpulan perintah yang kita berikan kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Dari pengertian tersebut, tentunya software-software yang sering kita pasti memiliki program di dalamnya. Contohnya, selama berkuliah online ini, Microsoft Teams, Google Meet, Webex, dan Zoom. Semua video conference itu memiliki program untuk menyalakan peserta, program untuk menyalakan kamera, program untuk meng-share layar, dan bahkan program untuk melihat keaktifan peserta. Nah, supaya komputer dapat menjalankan fungsi yang kita inginkan, tentunya diperlukan suatu media di mana komputer dapat mengerti perintah yang kita berikan. Layaknya antar sama manusia, diperlukan suatu bahasa agar manusia dan komputer ini dapat saling memahami. Bahasa ini dinamakan dengan bahasa pemrograman. Jadi sederhananya adalah, bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer, sehingga komputer dapat menjalankan perintah yang diberikan. Sejak komputer pertama dibuat, banyak bahasa pemrograman yang sudah dikembangkan. Salah satu bahasa pemrograman yang memiliki pengaruh besar pada bahasa lainnya adalah bahasa C. Bahasa C ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat berbagai aplikasi. Bahasa pemrograman ini dibuat pertama kali oleh Dennis McKee pada tahun 1972. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas soal compiler. Ini definisi dari Oxford. Compiler itu program that converts instruction into machine code for lower level form so that they can be read and executed by computer. Jadi compiler itu adalah sebuah program yang merubah instruksi dari bahasa yang lebih tinggi, lebih mirip dari bahasa kita menjadi bahasa mesin atau yang lebih rendah. Itu jadi kayak translator bahasa gitu, gampangnya. Ini machine language. Machine language itu sendiri bahasa yang dimengerti oleh komputer. Bentuknya adalah angka biner atau binary. Itu terdiri dari angka 0 dan 1. Ini contoh angka binernya, 0 dan 1. Selanjutnya ada level language. Ini bahasa yang buat mudahin kita buat ngelakuin programan. Dia lebih dekat dari bahasa binary kalau ke bahasa kita yang sehari-hari. Kemudian ini contoh dari compilernya ada printf, kan kayak maksudnya buat munculin, buat ngeprint sesuatu. Kayak scanf, ini buat masukin, berarti berarti kalau ada ini jalannya, kalau ada ini nih nanti jalannya semua yang ada di sini. Jadi lebih gampang untuk programming sama binary level language itu. Ini cara di compiler, source code. Kayak ini nih source code. Itu bakal di processing jadi object file. Yaitu kalau udah selesai, nggak ada apa-apa lagi, baru diproses jadi machine language atau format execution. Itu bisa langsung baca sama komputer. Bahasa yang awalnya dikembangkan Dennis Ritchie ini memiliki banyak manfaat. Namun, manfaat yang paling penting adalah bahwa bahasa pemrograman C diakui di seluruh dunia dan digunakan dalam banyak aplikasi, termasuk sistem ilmiah canggih dan sistem operasi. Manfaat lain adalah sebagai bahasa dari semua bahasa komputer canggih. Sebagai contoh, jika Anda ingin belajar C++ yang merupakan bahasa berorientasi objek, Anda perlu mengetahui bahasa C dengan baik sebelumnya. Dan yang terakhir, menurut kelompok kami adalah bahwa bahasa C merupakan bahasa yang mudah dipahami dan dipelajari. Menjelaskan tentang manfaat bahasa pemrograman C dalam deteksi. Yang pertama, bahasa C dapat digunakan untuk membangun aplikasi-aplikasi untuk keperluan mahasiswa di deteksi seperti melihat IPK, bagian untuk IPK, melihat jadwal, dan yang lain-lain. Karena memang idealnya bahasa C dapat digunakan untuk membangun aplikasi-aplikasi portable karena memiliki kelebihan lebih cepat dibanding dengan bahasa lainnya. Kemudian dapat dipakai sebagai jembatan pemahaman dan logika yang dapat mempermudah dalam pembelajaran bahasa yang lainnya. Jadi ketika kita memahami bahasa C dengan baik, maka akan membantu mempermudah dalam pembelajaran dan pengacaan praktikum yang ada di deteksi. Kemudian yang ketiga, dengan belajar bahasa C kita dapat menambah pengalaman dan penghasilan dengan mengikuti proyek-proyek yang diadakan oleh dosen di deteksi. Kemudian kita juga dapat menjadi asisten praktikum yang nantinya dapat membuka banyak peluang dan kesempatan untuk mengikuti berbagai lomba di deteksi maupun lomba yang lainnya. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang komponen dan fungsi yang sering digunakan pada bahasa C. Jadi pada bahasa C itu ada dua komponen. Yang pertama itu adalah komponen wajib, yang kedua adalah komponen pendukung. Komponen pendukung ini itu sifatnya tidak wajib, harus ada. Jadi ada tidaknya itu tidak mempengaruhi jalannya eksekusi program. Contohnya itu adalah komentar yang digunakan sebagai penjelas source code untuk memprogram dari program yang dibuatnya. Jadi ketika ada syntax error, pemrogram itu tidak kesulitan untuk menganalisa karena ada komentar tadi. Terus yang kedua itu ada komponen wajib. Komponen wajib ini sifatnya wajib ada. Jadi kalau komponen wajib ini tidak ada, maka program tidak akan dapat dieksekusi. Contoh dari komponen wajib ini adalah preprocessor directive dan fungsi main. Preprocessor directive ini sebagai file header. Contohnya itu ada include dan define. Terus yang di fungsi main itu ada beberapa fungsi yang menyertainya. Jadi di fungsi main ini sebagai tempat mulainya eksekusi program. Di fungsi main ini ada fungsi input output, contohnya scanf dan printf. Terus fungsi repetition pengulangan, contohnya itu for while do while. Terus di fungsi selection itu ada if else dan switch case. Terus di fungsi tipe data itu ada integer, float, dan char, string, sama array. Terus di fungsi pengembalian itu ada return no. Nah, jadi fungsi-fungsi tersebut memiliki kegunaan masing-masing yang penerapannya akan dijelaskan di program yang kita buat di selanjutnya.
saya akan menjelaskan tentang penulisan dalam bahasa C di program yang telah dibuat oleh kelompok kami. Jadi program ini akan membuat jadwal kuliah Anda berdasarkan angka yang Anda masukkan atau harinya gitu. Jadi di sini pertama ya seperti biasa kita masukkan library standard.h, lalu fungsi main, dan di sini ada dua fungsi utama yaitu sebenarnya ada fungsi utama yaitu do while ya. Do while ini fungsi nanti akan kita loop supaya bisa kita menanyakan berkali-kali, kita ingin menanyakan berkali-kali jadwal kuliah yang kita inginkan seperti itu ya. Sebenarnya kita ganti saja dengan while dan nggak pakai do, ini tetap bisa saja, tapi ya hasilnya pun sama saja. Nah, di sini bisa dilihat kita inisialisasi integer hari, dan di sini kita menuliskan print data yang ingin kita display, dan di sini kita ada fungsi scanf untuk masukkan kita ingin hari keberapa yang dimaksud seperti itu ya. Nanti akan dimasukkan ke hari seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan switch karena kita ingin tidak terlalu panjang, karena semisal kita tidak menggunakan switch, kita harus menggunakan if else yang mana pasti nanti programnya akan sangat panjang, jadi lebih baik menggunakan switch. Nah, di sini switchnya adalah hari karena kita tadi memasukkan hari misal nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan di sini switchnya case pertama tentu mengacu pada hari pertama yaitu hari Senin, case kedua pada hari Selasa dan lain sebagainya. Di sini bisa dilihat ada puts. Ini sebenarnya sama saja dengan printf, fungsinya sama-sama untuk mengeluarkan string di outputnya, jadi hasilnya sama saja dengan printf. Di sini ada break, sini untuk menghentikan kasus switch yang dipilih. Jadi misal nanti kita pilih case 1, kita taruh break supaya nanti case 2 dan seterusnya ini tidak ikut-ikutan terprint ya. Nah, makanya kita taruh break di situ supaya jika kita milih 1 akan berhenti di 1 seperti itu. Dan jika kita tidak memenuhi 1 atau 4 karena kita sudah bilang bahwa kuliahnya hanya sampai hari Kamis, maka dari itu yang akan dikeluarkan adalah hari Jumat 1 minggu tidak ada kuliah seperti itu. Dan di sini ada while 1, maksudnya dari while 1 ini ketentuan ya, karena kita bisa masukkan angka berapa saja, yang 0 dan positif, intinya angka positif dan juga 0 di while ini, dan hasilnya nanti tetap akan sama saja ya, seperti itu. Mau menjelaskan sedikit nih tentang program yang kelompok kami yang sudah kami buat. Nah, di tugas TLS ini kita diminta untuk membuat sebuah program yang nantinya bisa digunakan untuk membantu perkuliahan kita. Nah, kami dari kelompok Tualatin sendiri berinisiatif buat program yang simple namun pastinya bermanfaat nih buat mahasiswa-mahasiswa, yaitu menentukan jadwal kuliah. Pastinya banyak nih dari mahasiswa yang besok atau hari ini lupa nih jadwal kuliahnya apa aja. Nah, di sini kami dari kelompok Tualatin membuat sebuah program menentukan jadwal kuliah yang diambil dari jadwal kuliahnya itu diambil dari semester. Terus kami olah sedemikian rupa dengan menggunakan bahasa C dan ilmu-ilmu yang telah kami dapat di perkuliahan sebelumnya mengenai perulangan yaitu if else dan switch. Nah, dengan program menentukan jadwal kuliah ini nantinya diharapkan bisa membuat mahasiswa lebih ingat lagi dan lebih mempersiapkan diri lagi nih besok ada jadwal kuliah apa aja biar tidak telat segitu. Ya, selanjutnya saya Diabaisi Nubrianto akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari program yang telah kita buat ini. Dalam program yang telah kita buat akan menampilkan sebuah jadwal kuliah semester 1 khususnya mahasiswa DDT angkatan 2020. Pada bagian awal program akan menampilkan beberapa hari yaitu beberapa hari Senin sampai Minggu yang dilakukan dengan angka 1 sampai 7 ini ya. Jika kita ingin melihat jadwal pada hari Senin, maka kita harus masukkan angka 1. Ada slot yang telah disediakan. Kita tulis angka 1, maka akan keluar jadwal pada hari Senin, yaitu ini tujuan printf. Nah, jadwal pada hari Senin 10 sampai 12.30 pemrograman dasar, dilanjut 15.30 sampai 18.00 matematika teknik. Diakhiri dengan fungsi break untuk mutus statement pada case 1. Kemudian, karena kita menggunakan while do, artinya program akan kembali ke atas. Bentuk perulangan while do. Kembali ke atas, ini kita dapat masukkan lagi jadwal yang ingin kita lihat. Ya, untuk lebih jelasnya, lebih baik kita jalankan programnya saja. Pada bagian awal program, nah ini dapat dilihat dari Senin. Jika kita ingin melihat pada hari Rabu, maka kita ketikkan saja angka 3. Ini tulis angka 3, enter. Akan keluar pelajaran pada hari Rabu jadwalnya 13 sampai 15.30 fisika elektro, kemudian 13.00 sampai 15.30 praktikum program dasar. Nah, kan kembali lagi ke atas ya, ke awal programnya. Kedua, saya ingin melihat jadwal pada hari Senin. Tulis 1, enter. Ya, kan keluar jadwal pada hari Senin, yaitu 10 sampai 12.30 pemrograman dasar, kemudian dilanjut 15.30 sampai 18.00 matematika teknik. Ya, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya dan terima kasih.